Babi ini kan sudah rugi kan. Dia tidak bersalah, dia tidak tahu apa-apa. Tapi dituduh sebagai babi ngepet. Berarti kan ada di situ ada pencemaran nama babi. Assalamualaikum. Berjuah-juah kita kerina. Ijabah kita ringan. Teman-teman, kali ini kita bahas tentang babi ngepet ya, yang ramai dibicarakan dan akhirnya terungkap. Ini kita mulai baca di CNN Indonesia. Judulnya, Akhir Cerita Rekayasa Babi Ngepet Depok, Pelaku Terancam Bui. CNN Indonesia, kehebohan cerita babi ngepet di Bedahan Sawangan Depok berujung dengan ditangkapnya seorang ustadz bernama Adam Ibrahim oleh kepolisian. Cerita tersebut ternyata rekayasa yang dilakukan Adam agar terkenal di kampungnya. Adam telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penyebaran berita atau informasi bohong. Ia dijerat pasal 14 ayat 1 dan atau pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Penangkapan dan penetapan Adam sebagai tersangka seolah menjadi akhir dari cerita warga Sawangan Depok yang marah dengan keadaan babi ngepet. Warga sempat berbondong-bondong menyaksikan babi yang dikurung usai ditangkap. Babi yang dimaksud juga sempat disembelih di hadapan warga dan dimakamkan bak orang meninggal dunia. Kepolisian kini juga telah membongkar makam tersebut. Usai ditangkap, Adam meminta maaf dan membuat sebuah pengakuan. Ia mengaku dirinya menyebarkan berita hoaks tentang babi ngepet. Alasannya yaitu untuk menyelesaikan permasalahan warga yang kerap kehilangan uang. Saya mohon maaf yang sebesarnya atas kejadian hari Selasa yang viral, yaitu babi ngepet, di mana itu adalah berita hoaks yang kami rekayasa, kata Adam kepada wartawan. Kami katanya, berarti dia nggak sendiri nih ya. Ini rekayasa saya pribadi untuk menyelesaikan apa yang didiskusikan kepada saya tentang kejadian hilang itu tidak ada lagi, lanjutnya. Sebelumnya Kapolres Kota Depok, Komisaris Besar Imran Siregar menyebut Adam sengaja menyebarkan isu soal babi ngepet kepada warga di Sawangan Depok karena ingin terkenal di kampungnya. Tujuan mereka adalah supaya dia lebih terkenal di kampungnya karena ini merupakan salah satu tokoh sebenarnya. Tapi tokoh nggak terlalu terkenal, kata Imran kepada wartawan. Imran menjelaskan cerita soal babi ngepet ini sudah disiapkan oleh pelaku kurang lebih sekitar 1 bulan. Adam bahkan sempat membeli seekor babi via internet dengan harga 900.000 guna menguatkan kebohongannya. Harga tersebut belum termasuk ongkos kirim. Untuk itu ia mengeluarkan 200.000 lagi sehingga total yang dikeluarkan menyebar berita hoaks adalah 1,1 juta. Lumayan juga ya. Jadi tersangka ini bekerja sama sekitar 8 orang membuat cerita mengarang cerita seolah-olah babi ngepet itu benar. Ternyata itu rekayasa dari tersangka dan teman-temannya. Berarti mereka sama teman-temannya ini bekerja sama. Setelah babi itu dibeli, Adam dan teman-temannya kemudian membahas soal pembagian peran yang akan mereka lakukan. Peran itu antara lain orang yang menangkap babi ngepet, orang yang mengaku telanjang dan sebagainya. Oh, berarti dia bukan telanjang ini ya. Berarti dia hanya mengaku-ngaku aja telanjang supaya seru lah ya kan. Kurang lebih 8 orang tadi seolah-olah mengarang cerita. Ada 3 orang, 1 orang turun tanpa menapakkan kaki. 2 orang pergi naik motor. Tiba 1,5 jam berubah jadi babi dan itu tidak benar. Ini sudah terencana, ujar Imran ya. Jadi begitu rupanya teman-teman. Jadi ternyata mereka ini berencana 8 orang ini membuat cerita seperti itu seolah-olah benar-benar kejadiannya. Jadi yang telanjang tadi pun ternyata nggak benar, hanya mengaku saja ya. Nah kalau hukumnya gimana bang? Itu tadi sudah jelas teman-teman.
si Ustadz ini dan teman-temannya bisa dikenakan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, dan juga pasal 10-nya juga bisa itu. Ancamannya sampai 10 tahun karena menyebarkan berita bohong. Jadi kalau kita menyebarkan berita bohong, ya kan teman, kita bisa dikenakan pasal ini tadi, teman-teman. Janganlah kita menyebarkan berita bohong. Contoh kasusnya Ibu Sarumpait tuh, itu kena pasal ini juga dia. Nah, kemudian yang menarik bagi saya di sini, teman-teman, tadinya saya berpikir bahwa yang bugil itu nggak tahu, ya, artinya nggak terlibat, dia hanya percaya kepada Ustadz, dia ngikut gitu. Tadinya ya, ternyata kan mereka kerjasama. Kalau misalnya tadi mereka nggak tahu, kan mereka udah malu ya kan, disuruh telanjang bulat untuk nangkap babi, ternyata babinya bukan babi ngepet, tapi babi online. Ternyata perkiraan saya salah, mereka rupanya bekerja sama, jadi tidak ada yang telanjang kalau menurut cerita dari media CNN ini. Lalu yang kedua, tentang babi ini, teman-teman. Babi ini kan sudah rugi kan, dia tidak bersalah, dia tidak tahu apa-apa, tapi dituduh sebagai babi ngepet. Berarti kan ada di situ ada pencemaran nama babi, ya kan? Benar nggak? Pencemaran nama babi. Babi baik-baik dituduh, dipitnah jadi babi ngepet, dan tanpa diadili si babi ini dihukum dengan disembelih dia. Ini kan sudah melanggar kebabian ya kan. Jadi ini hukumnya gimana nih? Saya juga nggak tahu nih kalau masalah babi yang dituduh ngepet ini dan disembelih tanpa dibuka persidangan ini. Ini perlu kita pikirkan ini masalah babi. Nasibnya ini gimana? Dan permasalahan berikutnya, bagaimana seandainya babi tadi setelah dipotong ternyata berubah jadi manusia di dalam tanah itu? Itu kira-kira bisa nggak dikenakan pasal pembunuhannya? Tapi memang yang disembelih babi misalnya ya kan, setelah ditanam beberapa hari berubah jadi manusia di dalam. Itu bisa nggak orang ini dikenakan pasal pembunuhan? Mari kita pikirkan. Kesimpulannya teman-teman, janganlah kita membuat berita bohong yang membuat resah masyarakat. Yang kedua, janganlah kita fitnah babi itu. Babi itu kan tidak bersalah, ya kan? Dipitnah dia jadi babi ngepet dan dihukum sembelih tanpa diadili. Nggak pernah ditanya-tanya kan kalau saya itu babi itu, kamu ngepet nggak? Enggak tuh. Kita nggak lihat beritanya, langsung aja diumumkan akan dipotong katanya. Ya, mudah-mudahan ini kejadian ini jangan terulang lagi, karena malu lah kita ya. Kita masyarakat pun dibodoh-bodohin, ya kan? Babi pun dijadikan korban, kan kasihan teman-teman ya. Oke, tetap bersama Bang Benny. Kita belajar hukum dengan bahasa kampung, santai-santai aja, jangan terlalu tegang. Assalamualaikum, mujuah-juah kita kerina.